Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita lajengaken ngaos kita tafsir Al-Munir Marah Labid Surat Al-Baqarah ayat 138. Bismillahirrahmanirrahim. Qala azza min qa'il fa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghatallahi kelawan sibghai Allah. Sibghatallahi kelawan wedelane Allah. Sibghatallahi kelawan celupane Allah. Sibghatallahi kelawan pewarnane Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa man lan utawi sapa iku ahsanu luwih bagus minallahi tinimbang Allah apane sibghatan celupane wedelane. Ya ora ono. Celupane Allah itu yang paling berkualitas. Pewarnane Allah niku sing paling apik. Wa nahnu lahu 'abidun. Wa nahnu lan utawi kita lahu maring Allah iku 'abiduna pira-pira wong kang manembah. Sibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Al-Baqarah ayat 138. Sibghatullah, sibghah Allah, yakni carilah sibghah Allah. Apa itu sibghah Allah? Yakni agama Islam. Nak cara mriki napa namine? Ngen kula namine diwedel. Diwedel, dicelup, dikasih pewarna niku napa namine? Wenter. Wenter nggih. Nah, diwenter. Jadi toya dikasih pewarna, mbah abang, hijau, kuning ngoten. Terus kain dicelupke. Nah, direndam terus diangkat, maka kain sing dikasih wenter, sing dikasih pewarna, sing dicelup niku terangkat dengan warna baru, nggih, dengan warna baru sesuai dengan celupane, sesuai dengan pewarna yang ada. Lah pewarna niku sibghah niku teng mriki dipun sebat dinul Islam, agama Islam. Sehingga pewarna utawi celupan-celupan menika kuatah sangat. Banyak sekali celupan-celupan, ada celupan Nasrani, ada celupan Yahudi, ada celupan Hindu, ada celupan Buddha, ada celupan agama Islam. Nah, sibghatullah celupane Gusti Allah, wenterane Gusti Allah, pewarnane Gusti Allah itu dikatakan sebagai agama Islam. Sehingga agama Islam itu istilahnya kata ada dinul Islam, ada siratal mustaqim, jalan yang lurus, ini itu agama Islam. Sibghatullah celupan atau wenterane Allah niku nggih agami Islam.
Agama disebut sibghah karena fungsi agama adalah menyucikan orang-orang mukmin dari kotoran kekafiran dan sebagai hiasan yang membuat diri mereka tampak indah berkat menyandang agama hingga meresap ke dalam hati mereka. Dados sibghah utawi celupan niki piyambakipun akan menghilangkan warna-warna yang lain, ya, akan menghilangkan warna-warna yang lain, itu yang pertama. Terus fungsi yang kedua akan menjadikan kain itu menjadi indah dengan warna baru. Ngoten nggih. Itulah namanya sibghah. Itu fungsi dari pewarna. Sibghah itu begitu. Sehingga kotoran-kotoran itu, nah kotoran-kotoran ini kenapa? Kotoran-kotoran itu warna-warna yang lain memang sudah ada celorang-celoreng. Sampun wonten apa? Sampun wonten warna-warna yang lain, terus diceluplah itu di agama Islam. Nah, ketika diangkat, maka warna-warna yang lain, kotoran-kotoran kekafiran itu menjadi hilang, terus muncullah warna baru yang menutup atau menghapus kotoran-kotoran itu sekaligus menjadikan warna yang indah. Ngoten nggih. Karena agama Islam itu sebagai penghapus. Orang yang kafir syahadat masuk Islam itu menjadikan masa lalu dia itu menjadi bersih. Karena syahadat atau Islam itu menjadi penghapus dosa masa lalu, yaitu kekafiran itu sendiri. Lah bibar niku terus ada warna baru, ada corak baru, ada wenteran baru. Sebagaimana fungsi sibghah atau celupan terhadap pakaian seperti itu kegunaannya. Baju putih ini kok celerang-celerong ada ini dan itu, maka terus diwenter, mbah abu-abu, mbah hijau, mbah biru, kan? Maka itu telotong-telotong atau celorat-celoret warna itu menjadi hilang, terus menjadi rata, muncul warna baru sing rata niki wau. Niku fungsi dari celupan. Pendapat lain menyebutkan bahwa agama Allah disebut sibghah. Sibghah Allah tidak lain karena orang-orang Yahudi mencetak anak-anak mereka supaya menjadi Yahudi, dan orang-orang Nasrani mencetak anak-anaknya menjadi Nasrani, dengan pengertian bahwa mereka mengajari anak-anaknya dan mencetak mereka dengan sibghah mereka masing-masing sehingga meresap ke dalam hati mereka. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sibghatullah, yakni ikutilah agama Allah, yakni agama Islam. Dados tinggene ajaran Islam, tinggene ajaran Islam napa malih ting Indonesia, napa malih ting Jawa, itu ada kiat-kiat atau langkah-langkah khusus yang dipergunakan untuk mendapatkan sibghah Allah itu, sehingga tidak hanya sekedar pas lahir menjadi muslim, tapi pra kelahiran, sebelum kelahiran nikum pun dipun toto. Karena karena ini nanti pertaruhan. Karena ini pertaruhan. Maka ada satu dawuh yang ngendikake bahwa masa genting seseorang itu ada 3 fase. Satu adalah fase kelahiran, 2 fase kematian, 3 fase dibangkitkan dari kubur. Maka Nabi Isa, Nabi Yahya itu berdoane 3 fase ini, karena memang ini genting sekali. Assalamu alayya yauma wulidtu, semoga aku selamat di hari aku dilahirkan. Yauma wulidtu wa yauma amutu yang kedua, dan moga aku juga selamat di hari aku mati.
Terus yang ketiga, wa yauma ub'atsu hayya, dan di hari aku dibangkitkan lagi dalam keadaan hidup. Ini genting sekali, saat-saat genting. Lah, kalau orang-orang di sini dengan tradisinya yang edipeni, maka sering kula matur di Jawa ini budayanya ini tinggi. Salah satu indikasi ini nopo kemarin adalah memiliki aksara, memiliki bahasa, memiliki tulisan Jawa. Arab itu kebudayaannya tinggi. Kenapa? Karena Arab itu punya bahasa Arab, punya aksara Arab, huruf Arab, punya tulisan Arab. Cina itu tinggi kebudayaannya dia. Jawa itu juga sama. Paham ya? Kenapa sebabnya? Karena ada bahasa khusus, bahasa Jawa. Wonten malih wonten aksara Jawa. Hono Caraka. Senajan ya rapati Jawa jenengan. Ya to. Ridwan saged nulis Hono Caraka. Enggak iso, rapati Jawa masalah. Gitu, nggak bisa. Wis lali karo Jawa nih. Awake dhewe iki wong Islam sing nang Jawa apa wong Jawa sing beragama Islam? Mumet. Kita ini orang Islam yang di Jawa atau di Indonesia katakanlah, karena ini ada orang tidak orang Jawa, mau protes deh, orang Kalimantan maksud ini. Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam atau orang beragama Islam yang di Indonesia. Kita ini orang Indonesia. Indonesia ini sih dipegang yang beragama Islam. Karena agama Islam muncul dengan Indonesia itu di luar mana? Ya di luar Indonesia. Ngoten kan, di luar Indonesia, walaupun saat itu belum ada istilah negara Indonesia. Loh, tapi Kak Jawa, Kalimantan, Sulawesi itu kan yang penuh. Ngoten nggih. Jadi dari itu dinting mriki niki mengambil itu nopo? Untuk menghadapi assalamu alayya yauma wulidtu. Semoga aku selamat di saat aku dilahirkan. Sehingga pas dilahirkan dalam keadaan selamat, maka terus tradisinya ini dibuat. Nopo? Tradisi sedekahan, tradisi doa bersama, tradisi sholawatan, tradisi khatmil Quran, tradisi silaturahmi saling mengunjungi. Nopo niku tingkepan. Apa enggak tingkepan? Ada. Tingkepan itu bukan agama, tapi tingkepan itu budaya, tradisi. Nah, tradisi itu fungsinya apa? Gampang ke pelaksanaan agama. Maka sering kula matur isi dengan bungkus. Penting pundi isi kalih bungkus. Mamat, penting pundi le isine napa bungkuse? Kowe nate entuk snack bungkusnya napa biasanya snack? Kerdus toh? Jadi ana kerduse, terus ana snacke. Snacke apa wae? Armarem, kacang, sosis, tahu, bolu, 5 pamane snacke nggih. Ditaruh ting wadah, jadi snack dibungkus. Penting ndi mat? Milih ndi atau penting ndi bungkuse apa isine? Lah nek penting isine awakmu datang pengajian atau di resepsi orang mantu kamu datang. Terus dikasih snack tanpa kerdus ngono ya.
dikasih snack langsung, jadi yang penting apa? Penting isine tanpa dikasih wadah, nggak dibungkus dengan kerdus atau mika. Terus awakmu nggawa yang ini. Non, berat enggak? Berat. Sulit enggak? Sulit. Angel, angel. Saru, saru. Saru kesasar atau keliru. Sehingga enggak patut. Lah berarti fungsinya kerdus ini apa? Memudahkan memberi, memudahkan membawa. Mantes ke, gampang ke, gitu betul. Nah, untuk menghadapi kelahiran, pas kelahiran itulah sibghah nantinya. Sibghah celupannya di situ. Walaupun itu nanti yang mencelup itu Allah, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap ma'al bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, bersih. Fa'abawahu, bapak ibunya, yuhawidanihi, yang menjadikan dia celupan Yahudi, wa yunassiranihi, dan celupan Nasrani, wa yumajjisanihi, dan yang menjadikan dia menjadi majusi. Dicelup-celup itu. Gitu. Walaupun tidak sefatal itu, ngapunten, diharapkan bocah iki lahir gampang tuturane, gampang nasihati. Nah terus caranya piye? Lah kalau orang Jawa itu ditangkap set gitu. Maka pas pada waktu kelahiran itu ada pernak-pernik. Dan itu walaupun tidak spesifik ada tuntunannya, tapi itu tidak dilarang. Kenapa sebabnya? Itu satu perintah kebaikan secara umum. Perintah kebaikan secara umum. Sewaktu ada kebaikan itu rahmatnya Allah turun. Maka dibuatlah satu acara untuk memancing turunnya rahmat. Dengan ziarah, berkunjung, silaturahmi ke satu tempat banyak orang, kelihatan rukun, kelihatan nyambung, musafahah satu dengan yang lain, tersenyum dengan yang lain. Ini rahmatnya Allah turun. Karena rahmat itu akan diangkat, di situ ada qati'ur rahim. Di situ ada orang yang memutus persaudaraan. Kira-kira orang yang musuhan diaturi hajatan datang enggak? Enggak akan datang. Enggak akan datang. Ya, enggak akan datang. Lah, orang yang datang itu berarti nyambung semua, yaitu namanya silaturahmi itu beriku. Maka itu Allah akan nurun ke rahmat di situ. Apalagi di situ terus dibacakan Al-Quran, dibacakan Rajibul Haddad, dibacakan sholawat, dibacakan kisah-kisah Nabi dengan maulidnya. Lah kados ngeten niku. Mboten ngoten tok, teng mriku ada sedekahnya. Walaupun sedekahnya macam-macam. Ono sedekah rujak, nggih napa mboten? Rujak niku ada sedekahnya, Mas. Nggih. Biasanya wong tingkepan ngangge rujak ndak? Rujak dikasih rujak. Rujak niku dari rojak itu harapan. Maka kula jenengan menawi badhe usul ilallah, terbang menuju Allah, pakailah dua sayap. Dua sayap ini namanya khauf dan roja. Rasa khawatir dan roja. Roja niku rujak mau nggih, napa pengharapan. Pas pada waktu proses menjalani kehamilan itu penuh dengan harap. Harapannya nopo? Kelahirane mangke lancar, selamat ibune, selamat bayeke, sempurna anggota badane, lahir nanti besarnya jadi soleh solihah dan seterusnya. Itu harapan. Itu harapan. Nah, niki nyuwun sewu untuk mendukung kebaikan yang nantinya akan sibghatullah. Karena apa? Karena bapak ibunya nanti yang akan mencetak itu. Bapak ibunya nanti yang akan mencetak itu. Yahudi juga begitu, Nasrani juga begitu, Islam juga begitu. Ngoten nggih. Dados jangan dikira terus dibenturkan antara budaya baik dengan agama. Ini bukan agama, jangan dijalankan. Mboten ngoten. Tradisi niku fungsine tidak akan menggantikan agama dan tidak akan menghilangkan
agama, boten, untuk memudahkan saja. Maka snack di dalam tradisi sing kula atur tingkepan kula contoh ki mau snacknya apa mawon mau. Snack silaturahim nggih. Isi itulah agama. Snack khatmil Quran, snack zikir. Terus snack napa? Sedekah. Kadang-kadang dikasih mau itu hasanah, oh snack tolabul ilmi. Dibungkus jenenge tingkepan wan ridwan. Apa Bang? Bungkuse tingkepan, isi seneke niku agama. Sebab ini kalau tidak dibungkus dengan satu budaya, niku ngelakoni dalam satu waktu itu sulit sekali. Sulit sekali. Terus mengumpulkan banyak orang, jenengan harus berkunjung dari rumah satu ke rumah yang lain. Ya tele-tele sehari tidak selesai. Tapi dengan adanya satu acara semuanya datang di satu titik kumpul yang sama. Lho gitu subhanallah. Bareng terus moco, kadang khatmil Quran, yang dibaca kadang maulid, kadang di zikir, macam-macam terus sedekah. Ngeten nggih. Terus jangan salah paham, tradisi itu bukan agama dan tidak akan menggantikan agama. Seumpami mamat niku nopo mat awakmu mendatangi jagung manten, terus datang penerima tamu terus ngasih snack, dikasih kerdus di dalam kerdusan, atau enggak mama terus enggak boleh gini, aku radoyan kerdus, ya aja muni ngono Mas. Memang kerdusnya tidak dimakan kok, kerdusnya mau mewadahi tok nggih. Yang dimakan apa? Snacknya nanti yang dimakan. Kalau ada orang yang memahami bahwa kerdus itu untuk dimakan, itu wong goblok niku. Nggih, orang bodoh niku lho nggih niku. Bawang kumprung niku, wong ahmak. Tradisi bukan untuk dijalankan menggantikan agama, boten sama sekali boten. Sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Ya tidak ada loh. Yakni tidak ada sibghah yang lebih baik daripada sibghah Allah Subhanahu wa taala, karena dialah menyibghah hamba-hambanya dengan iman dan menyucikan mereka dari kotoran kekafiran. Maka yang itu penting sekali. Maka dianjurkan oleh Pak Ustadz, dianjurkan oleh Pak Kiai, Tuan Guru, bahwa orang yang hamil itu diajak komunikasi janinnya oleh bapaknya khususnya setiap hari, mulai kehamilan muda sampai kehamilan tua sampai mau melahirkan, setiap hari dilus perutnya oleh bapaknya. Perutnya sapa sing dilus? Perutnya sapa gar? Perutnya istrinya dilus dengan mengatakan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, kamu jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya penyekutuan itu adalah dosa kezaliman yang besar. Tiap hari begitu dilus, akan ada satu ikatan orang tua dengan anak. Paham ya? Selain itu ada ikatan batin, itu doa yang berikut niku. Nah, saat ini untuk menumbuhkan akal yang cerdas, yang berkualitas saat ini, ya diajak komunikasi kok, didekatke di dekat kandungan dengan kadang-kadang dengan lagu-lagu klasik, ya toh. Nah, kepengen kira-kira nanti jadi wong penyanyi dangdut ya, setel dangdutan, ya kan ngoten mawon. Lah nah kita kula jenengan mboten, harapannya bukan ngoten, harapannya dielus gitu. Terus ada lagi diambil, ini mengambil dari perjalanan orang-orang baik. Nabi Zakaria pada waktu mendapatkan kepastian istrinya istrinya hamil, kata Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah, kamu nanti tidak akan bisa bicara selama 3 hari.
Nggih, salasata ayyam illa ramza. Kamu tidak akan bisa berbicara 3 hari kecuali napa? Memberi isyarat, aku hanya kayak orang bisu. Ini menandakan napa? Menandakan dalam kehamilan itu mang poso. Ibune ya poso, bapake ya poso. Poso napa? Poso ngomong elek. Lho, ngoten. Jadi ngoten-ngoten niku lho, ngoten-ngoten niku. Nate nggene kalangan Jawa niku wonten. Di Indonesia. Nak waktu kehamilan, nak iso bapake rasa nyakiti sapa-sapa. Termasuk menyakiti kewan-kewan, dijogo tenanan. Sebab dia punya janin dalam kandungannya istrinya dia. Ono sing kebablasan, napa kebablasan nyembelih pitik ya ora wani. Nah, nyembelih pitik niku mboten menyakiti. Nyembelih pitik itu untuk kebaikan, maka ayamnya itu bahagia. Sebab ayamnya nanti akan ikut sholat. Ayamnya nanti akan ikut ngaji ketika dimakan oleh orang-orang yang sholat dan orang-orang yang ngaji, kan begitu. Oke. Jadi napa teng mriki sifat celupannya Allah itu akan menghilangkan kotoran-kotoran yang sudah ada dan akan menjadikan warna baru yang menjadikan begitu indah dengan bahasa al-Islam. Karena memang innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu hanya Islam. Wa nahnu lahu abidun, dan kepadanya kami, yakni kepada Allah yang telah memberi nikmat yang besar itu, kepada kami abidun, menyembah sebagai rasa syukur terhadap nikmat tersebut dan seluruh nikmatnya yang lain. Jadi ibadah, pengabdian, taat dan patuh secara bulat adalah merupakan perwujudan rasa syukur. Maka orang kalau tidak mau menyembah Allah itu adalah kufur namanya. Sifatnya kufur, orangnya kafir, namanya begitu. Maka orang yang tidak mensyukuri nikmat itu juga namanya kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu tidak mensyukuri nikmat, gitu ya, tidak mengakui adanya nikmat itu dari Allah, maka la inna adabi lasyadid. Ngoten nggih. Terus dipun syukuri dengan adanya sifat Allah yang telah kita terima, kita syukuri. Kita dicelup dengan dinul Islam, celupannya Allah, nggih, celupannya Allah niki kita jaga terus, kita pupuk, nggih, kita pupuk, kita kasih nutrisi supaya ngrembaka, supaya subur, supaya berkembang dengan baik. Di akhirnya beristiqomah di dalam hidayah. Ini beristiqomah di dalam hidayah. Setiap saat memohon kepada Allah. Walaupun kula jenengan sudah ada di siratal mustaqim, tetap minta di jalan siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami di jalan yang lurus. Lah kula jenengan ini penting jalan yang lurus kok. Namanya tahsilul hasil kalau bahasanya. Menghasilkan sesuatu yang sudah berhasil. Niku ngawur namanya, bukan begitu. Maknanya nopo? Kita mohon sama Allah supaya selalu beristiqomah di dalam siratal mustaqim. Awakmu wis mlaku ngulon arep nang Solo. Apa nak ngulon mesti teko Solo? Nggih mboten. Karena godaannya banyak, pertigaan banyak, perapatan banyak, warung banyak, mampir gak teko Solo juga bisa, gitu. Ke kiri ke teko Lalung, ke kanan teko Mojogedang, akhirnya gak teko Solo, kesuwen. Atau gak kebenaran, gak sampai titik akhir, namanya husnul khotimah sampai Solo, bukan begitu lah. Husnul khotimah itu mulai dari awal sampai akhir kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Nah, tinggal kula jenengan kebiasaan waktu hidup, waktu sehat niku nopo, niku keadaan seperti itulah kula jenengan nanti mati. Matal mar'u ala ma'asya.
Seseorang nanti akan mati menurut kebiasaan waktu hidupnya. Nah, waktu hidupnya zikir, waktu hidupnya baik dengan sesama, waktu hidupnya membaca Quran, waktu hidupnya taklim, waktu hidupnya silaturahim, tidak akan jauh dari itu kok, diakhiri oleh Allah kematiannya. Amin Allahumma amin. Tapi kalau hidupnya dalam permusuhan, hidupnya dalam kekafiran, hidupnya bergelimang dengan kemaksiatan, matinya juga tidak akan jauh dari itu. Paham ya? Itu namanya kullun muyassarun lima khuliqalahu. Segala sesuatu itu akan dimudahkan oleh Allah, nanti dia akan menjadi apa, indikasi sudah kelihatan. Kalau termasuk min ahlil jannah, maka dia ringan menjalankan amalan ahli jannah. Kalau dia termasuk ditentukan oleh Allah ahli neraka, maka dia akan dimudahkan menjalankan amalan ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Selesai surat Al-Baqarah ayat 138. Semoga manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam.